Saya mau menyampaikan firman Tuhan lanjut ya, tentang 3 dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni. Nyerah ya. Artinya kalau saudara diampuni dosanya, berarti nama saudara sekalian ini terdaftar di kitab kehidupan. Bukan kata saya. Coba keluarkan dulu sebentar Lukas 10 ayat 20. Saudara berbahagia bukan dapat lotre, jabatan dinaikkan, kebeli rumah, mobil, pelayanan diangkat. Ternyata firman Tuhan berkata apa? Lukas 10 ayat 20. Saudara mau terdaftar namanya? Jadi kalau saudara tidak diampuni dosanya, nama saudara tidak terdaftar. Saudara bisa bayangkan, jeripayamu, amal ibadahmu di dunia ini sia-sia. Kenapa? Nggak ada daftarnya. Nanti saudara dipanggil Tuhan, artinya pulang ke rumah Bapa. Itu nanti kitab kehidupan dibuka tuh, dilihat. Siapa nih misalnya? Pak Thomas, ada nggak di daftar ini? Nah, ada 3 dosa yang Tuhan nyerah dan tidak bisa ampuni, berarti nama saudara, oleh karena 3 hal itu, nama saudara tidak terdaftar. Bayangkan ini. Saya kasih gambaran ini dulu ya, kita baca. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ini cerita tentang murid Tuhan Yesus bisa ngusir ini, melakukan ini. Roh-roh dunia takluk. Itu Tuhan Yesus bilang, kamu jangan bahagia oleh karena hal-hal itu. Tetapi berbahagialah karena namamu terdaftar di surga. Ini perjanjian baru ya. Coba kita lihat perjanjian lama. Coba dikeluarkan dulu sebentar. Keluaran 32 ayat 31 sampai 33. Ayo cepat. Keluaran 32 ayat 31 ya. Kita baca nih. Ini cerita satu bangsa Israel ketika Musa di atas gunung menerima 10 perintah Allah. Ternyata bangsa Israel itu seperti nggak tahan. Menunggu kok Musa nggak turun-turun. Akhirnya dia suruh si Harun, bangsa Israel ini ya, udah bikin sesuatu ala buatan. Akhirnya dibikin patung, yaitu patung lembu. Wah, itu dosa besar itu. Jadi bikin saingannya Tuhan gitu, penyembahan berhala. Jadi begini firman-Nya ya, oleh karena hal yang tadi, dosa yang tadi. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat ala emas dari mereka. Buat apa? Lembu. Ayat 32. 31 ya. Ini 31 bukan sih? Ya benar ya, 31. Ayat 32-nya. Tetapi sekarang kiranya engkau, jadi Tuhan mau hapusin tuh nama seluruh bangsa Israel, namanya mau dicoret. Nah, Musa berargumen begini, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, kalau Tuhan nggak mau ngampuni, mendingan nama saya yang dihapus. Musa berani taruhannya, demi saudara-saudaranya, biar mereka jangan dihapus, nama aku aja dihapus kalau Tuhan nggak mau ampuni. Kita baca ulang ya. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ayat 33-nya. Akhirnya Tuhan lunak juga hatinya ya. Sebentar, ini sebelum ini ya. Akhirnya Tuhan nggak jadi ya. Kita baca dulu 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitab hidupku. Bangsa Israel sudah ditebus dengan 10 tulah. Mau dibawa ke tanah Kanaan. Lewat padang gurun. Di padang gurun macam-macam yang seperti tadi saya cerita. Bikin ala lain. Begitu juga saudara. Saudara sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Akhirnya nama saudara bisa tidak terdaftar oleh karena 3 hal ini. Coba saya mau nanya nih ya. Saudara masih ingat apa yang saya sampaikan minggu lalu? Pertama apa? Dosa yang Tuhan nyerah nggak bisa ngampuni. Apa? Iya. Yang tegas dong. Tidak mau mengampuni. Karena firman Tuhan berkata, sekiranya kamu mengampuni, maka Bapa akan mengampuni. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapa tidak akan mengampuni. Ketika kita tidak mau mengampuni, kita menolak pengampunan yang datang dari Tuhan.
seolah-olah berkata, Tuhan nggak usah mati di kayu salib menebus dosa saya. Itu satu. Kedua, apa? Apa? Mengeluh, bersungut. Kenapa bersungut itu? Saya berpikir dan emang firman Tuhan berkata, itu penghalang untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Artinya apa? Nama saudara terdaftar di kitab kehidupan adalah bangsa Israel. Kerjanya mengeluh, bersungut di padang gurun. Sampai satu angkatan itu yang lahir dari Mesir, nggak ada yang bisa masuk kecuali dua, Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa yang memimpin pun tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Oleh karena apa? Musa pun ikut bersungut karena kesel, keki sama bangsa Israel. Tuh, saudara bisa lihat dampaknya. Ketiga apa? Menghujat Roh Kudus. Tetapi setelah saya berpikir, kayaknya yang poin 2, yaitu bersungut itu, saya mau sampaikan lagi. Karena persungutan itu dosa yang sangat mudah saudara lakukan tanpa saudara sadari. Termasuk saya. Makanya saya mau sampaikan kembali tentang persungutan. Adalah begini tema khotbah saya, penyebab persungutan. Kenapa ya? Secara garis besar adalah karena kecewa. Betul ya? Saudara kalau AC-nya panas kan ngomel. Apalagi naik bus, naik pesawat. Udah delay 2 jam, ada di pesawat, AC-nya mati. Di situ ada yang bersuka cita nggak? Nggak ada. Pasti ngomel semua, bahkan difilarkan. Betul ya? Nah itu, karena kecewa. Nah sekarang saya mau lebih mendetail lagi penyebab persungutan. Sudah tahu ya? Saudara mau nggak nama saudara terdaftar? Bahkan sudah jangan sampai udah terdaftar nanti dihapus. Oleh karena tadi dosa yang tadi saya katakan ya. Oke. Persungutan saya selidiki disebabkan oleh apa yang ada di dalam kita. Tong sampah, saudara buka tongnya, tutupnya, aromanya itu tergantung apa? Dalamnya.